bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, oke, sudah terlihat ya. Ini soal pas tahun lalu. Nah, kan kalau kalian lihat hampir mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan pH ya, memang biasanya cuma diambilkan dari pH sebelumnya ya. Kan yang waktu itu materi yang pertama kan sama nih. Jadi biasanya dia percobaan-percobaan tentang pertumbuhan. Nah, ini percobaan tentang pertumbuhan nih. Ya. Lalu kalian disuruh menganalisis. Itu disebabkan oleh apa sih? Kesimpulannya apa gitu ya. Nah, kalau ini udah jelas ya. Dan di sini juga udah ada answernya. Nih, jawabannya B. Kalian bisa baca di situ. Sebentar. Saya kasih pen dulu sebentar. Ya. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 kita lihat nih. Ya, nomor 2 itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, bukan kerja enzim ya. Nah, ini perhatikan nih, ada faktor internal. Kebetulan yang di sini yang ditanyakan internal. Internal itu kan biasanya adalah hormon. Ini penting kamu jadi hormon dan fungsi ya. Perhatikan ini hormon plus fungsi. Lalu kalau eksternalnya nanti eksternalnya itu kalian lihat gitu ada kan suhu, cahaya itu ingat ada siapa itu? Fotoperiodisme ya. Ada itu apa? Tanaman hari pendek. Kemudian panjang gitu ya. Ya, ini tanaman hari. Hari panjang, hari pendek itu apa? Contohnya apa gitu ya. Itu pelajari. Nah, kalau ini kan udah jelas ya. Batang, daun, bunga. Nah, udah hafal. Lanjut. Lanjutnya adalah tipe-tipe perkecambahan. Ya, nah besok fokuskan saja langsung ke tipe-tipe percambahan. Biasanya juga dengan gambar atau dengan keterangan. Ya, kan ada epigeal sama hipogeal. Nah, bedanya harus tahu. Ya, hanya dibolak-balik saja. Oke, jadi ini yang tipe D, hipogeal. Ya, lanjut. Nomor 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini sekarang yang eksternal nih. Kalau di sini suruh menyebutkan mana. Nah, ini gampang banget. Ya. Nah, bisa saja besok yang tentang itu. Apa itu? Tanaman berhari pendek, tanaman berhari panjang. Itu kan juga masuk itu di eksternal. Yaitu faktor cahaya. Terus, nomor 5. Nomor 5 itu tentang struktur enzim kan. Nah, struktur enzim, nah ini kan kamu harus tahu nih mana bagian substrat, mana bagian enzim. Bagian enzim kan ada holoenzim, enzim sesungguhnya ya. Ada kofaktor, ada koenzim, gitu ya. Jadi itu tolong dipelajari ya. Kalau ini mah udah dari cara kerjanya udah komponen-komponennya lebih gampang.
Lanjut, nomor 6. Percobaan tentang enzim katalase. Nah, biasanya nanti tidak hanya enzim katalase ya. Jadi di soal itu biasanya di kalian ada data seperti ini, lalu kalian hanya suruh menganalisis tuh. Nah, kalau di sini menyimpulkan ya. Misalnya kesimpulannya oh ternyata dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh pH ya, dan segala macam. Jadi hubungannya nanti dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi kamu fokuskan pelajari di sini adalah faktor-faktor kerja enzim ya. Ya ada pH, ada suhu, kemudian konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, kemudian ada apa lagi itu? Inhibitor. Nah, biasanya juga dengan grafik ya, dengan grafik. Lalu kamu menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Nah, untuk membuat kesimpulan ini kan harus tahu dulu konsepnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke. Ini nomor 6. Lanjut, nomor 7. Nah, apa ini? Ya, nomor 7 itu tentang eh, reaksi glikolisis ini ya. Nah, kalau kita lihat kan ini pembentukan asam pirufat ya. Asam pirufat ini kan reaksi glikolisis. Jadi proses mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Lalu di sini yang ditanyakan adalah X dan Y. Nah, reaksi-reaksinya berarti kan harus hafal nih, hafalin glikolisis ya, proses, tempat, dan hasil. Lalu ada siklus Krebs juga, siklus Krebs. Hafal mati ya, hafalin, nyanyi lah kamu ya. Nyanyi. Ya, di sini lagunya kamu hafalin lagi. Ya. Oke. Lanjut nomor 8. Nah, ini kan siklus Krebs kamu harus hafal tuh. Ya. Jadi tahapan dari siklus Krebs. Oke. Nah, ini kan NADH pada siklus Krebs dihasilkan pada tahap yang ditentukan oleh nomor B1, kemudian 3, dan 4. Jadi menghasilkan NADH. Lanjut. 9. Nomor 9 ini kan reaksi respirasi anaerob. Jadi proses pembentukan apa ini? Z. Pembentukan Z. Dari glukos, kemudian 2 asetaldehid kan menghasilkan Y. Y ini CO2. Berarti ini menghasilkan apa? Etanol harusnya. Jadi jawabannya B. Jadi nomor ini kamu nanti pelajari pembentukan alkohol, plus asam laktat. Ya, di sini. Lanjut. Nomor 10. Nah, tabel ini kan masuk lagi nih. Ini ada di buku ya. Kamu juga harus hafalin. Ini kan nomor 3 gliserol. Nomor 4 asam lemak. Ya. Ya, jadi kamu tinggal mengisi ini aja. Yang dikosong-kosongin. Tabelnya sama. Nomor 11. Proses reaksi gelap. Nah, bisa saja reaksi gelap itu dengan daur Kelvin. Ya, dengan daurnya ya, gambar daur. Lalu kamu disuruh melengkapi. Nah, kebetulan di sini yang diminta adalah dengan mengurutkan ya. Yang terjadi dalam reaksi gelap apa saja? Oke, nomor 11.
Jawabannya A ya. Saya nggak akan membahas secara detail ya. Saya hanya memberi gambaran saja. Ini kan udah ada jawabannya nih. Kamu tinggal lihat, baca. Jadi yang kamu lihat di sini adalah pola ininya ya, pola bentuk soalnya. Ya, mirip-mirip karena materinya sama. Nomor 12. Nomor 12 ini kan kemosintesis. Jadi ini peristiwa menghasilkan zat makanan menggunakan bantuan energi kimia. Nah, ini kan dibantu oleh siapa ini? Nitrobakter. Jadi nitrobakter kan membentuk ini NO3. Oke, dari nitrit menjadi nitrat. Lanjut. 13 struktur DNA kan? Nah, struktur DNA kan wajib tuh harus bisa menentukan nukleotida, ikatan hidrogennya, adeguasiti jangan lupa. Ya, lalu menghitung jumlah nukleotidanya ada berapa. Oke, nomor 13 penting ya. 14 perbedaan DNA dan RNA ini juga masuk. Udah sama nih. Biasa yang ditanyakan yang kecuali. Karena kan kalau dalam bentuk tabel memang perbedaannya banyak ya. Biasanya kecuali apa? Yang nomor 15 itu fungsi uh, enzim dalam sintesis protein. Sintesis protein kan ada itu kan ya. Ada transkripsi dan translasi. Ya, jadi kamu pelajari di sini enzim-enzim dalam sintesis protein. Ya, baik itu transkripsi atau translasinya ya. Enzim-enzimnya dipelajari. Oke. Nah, dalam hal ini ada RNA polimerase. Jawabannya adalah membentuk RNA. Lanjut, nomor 16. Nah, replikasi DNA kan ada 3 tuh. Ya, kamu pelajari 3 itu apa saja? Ada konservatif, kemudian semi konservatif, kemudian yang terakhir adalah dispersif. Nah, ini bagaimana dan gambarnya kayak apa ini harus tahu. Ya, yang ini. Kalau ini kan kerja enzim. Kalau ini kan apa transkripsi itu protein ya, tahap sintesis protein. Jadi yang benar adalah yang ini. A, ya. Oke, selanjut ya. 17. Nah, ada soal seperti ini pasti. Ada kodon, asam amino, lalu kalian disuruh merangkai nih dari rantai DNA CAC, CCT, CGG itu kalau dijadikan protein jadinya seperti apa? Nah, ini kan ya. Nomor 17 wajib kayak gini. Nomor 18. Pada sintesis protein ini kan urutannya ya, langkah-langkah sintesis protein penting. Baik itu yang menggunakan skema bagan, transkripsi, translasi kayak tadi kamu membuat protein gitu ya. Tapi ini urut-urutan secara keseluruhan juga wajib tahu kamu. Oke. 19. Nah, ada gambar sickle cell kan? Nah, nomor 1 terjadi apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5, 6 apa gitu ya. Kamu harus paham. Oke, jawabannya A itu. Lanjut.
20. Nah, ada ciri-ciri pembelahan. Lalu kamu disuruh menentukan tuh ciri-ciri profase yang mana, anafase yang mana. Ya, juga sama nih materinya. Jadi, ciri-ciri tiap tahapan pembelahan sel. Nomor 21, ada gambar fase pembelahan, lalu kalian disuruh menentukan fasenya, dia dalam apa. Jangan sampai terjebak. Biasanya ada gambar, tapi tahap selanjutnya ciri-cirinya adalah titik-titik. Nah, berarti jangan ngikutin gambar. Gambar itu hanya sebagai penuntun soal. Paham ya? Jadi ciri-ciri yang terjadi setelah tahapan seperti gambar di atas apa? Berarti kan ada kata setelah. Ya, hati-hati nih ya. Nomor 21. Nomor 22. Perhatikan tabel perbedaan. Nah, ini perbedaan mitosis dan meiosis. Ya, yang benar. Ini kan kalau udah paham mitosis meiosis sudah pasti bisa nih membedakan. Oke, kalau ada yang bertanya langsung ya, biar dibahas. Lanjut, nomor 23. Nah, ini kan pembentukan apa? Sperma. Ya, jadi pelajari ya. Ada pembentukan ovum juga, tolong pelajari. Yang tidak kemarin apa? Yang pembuahan ganda yang enggak. Yang pada tumbuhan tidak, tapi pada hewan saja ada oogenesis sama spermatogenesis. Ya. Berarti kan di sini adalah meiosis 1 dan meiosis 2. Mana yang meiosis 1? Nah, di sini kan meiosis 1 nih. Ini meiosis 1. Meiosis 1, yang ini meiosis 2. Ya. Sampai terbentuk 4 sel anak. Dua tiga, oke, 24. Nah, nomor 24 ini sudah sampai persilangan nih. Kemudian disilangkan sesamanya, maka menghasilkan rasio fenotip. Ya sudah, kamu tinggal kawinkan ya ini ya. Ini jangan sampai males untuk menyilangkan. Nanti tidak boleh memakai kalkulator, tapi boleh pakai kertas coretan. Oke, yang penting kamu bisa membaca soalnya ya. Di sini ada berbuah lebat, rasa masam, itu kayak apa genotipnya kamu harus tentuin supaya bisa menghasilkan keturunannya ini. Ya, jawabannya 1/16. Nomor 25 begitu juga. Ini udah persilangan tapi menggunakan test cross atau back cross. Ingat ya, test cross atau back cross. Lanjut, nomor 26. Nomor 26 ini adalah apa? Penyimpangan semu Mendel perkawinannya. Nah, ini epistasis dan hipostasis. Oke. Nah, di situ hasilnya udah ketahuan ya. Nomor 27. Nah, ini kan polimer ini. Ya. Yang disuruh menghitung persentase munculnya warna putih dari persilangan di atas. B, nomor 28. Nomor 28 atavisme. Ya. Ayam pial homozigot hasil F1 disilangkan dengan pial biji paretal. Biji paretalnya kan yang ini. Ya, yang ini. Kemungkinan hasil persilangan pada F2 adalah ya udah tinggal dikawinkan ya. Saya nggak akan menjelaskan lagi. Yang memang belum jelas boleh tanyakan nanti ya secara privat. Kalau ada yang mau pelajaran tambahan boleh silakan hubungi saya. 29. Kamu disuruh menghitung nilai pindah silang. Ya, gampang ya. Nilai pindah silang berarti yang jumlahnya sedikit-sedikit ditambahkan ya dibagi total.
30 itu pertanyaan tentang penyakit sudah hereditas manusia. Nah, udah tinggal kawinkan, pokoknya gampang deh. Untuk yang genetika semuanya gampang. Brachydactyl ini ya kemarin juga keluar nih. Lalu kamu disuruh mengawin-awinkannya, udah tinggal kawinkan aja. Lalu ada bagan seperti ini, ya pedigree, persentasi kemungkinan yang anak yang kedua lahir. 33 akondroplasia, ya ini juga hampir sama dengan yang kemarin di soal ulangan ya. Lanjut, 34 ini albino dan buta warna. Oke. 35 anodetia dan golongan darah digabung. Ya, udah. Ternyata yang kemarin cuma 35 soal, ya. Tapi yang di besok kalian ada 45 soal, ya. Ya paling enggak sama ininya ya. Materinya cuman ada penambahan. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.